Fast fashion adalah julukan yang digunakan kepada industri tekstil yang menghadirkan pakaian ready to wear. Ciri-cirinya adalah industri ini menghasilkan produk baru dengan sangat cepat dalam kurun waktu tertentu. Dalam satu musim, fast fashion dapat menghasilkan 2 hingga lebih mode pakaian. Zara bahkan membuat klaim bahwa dirinya dapat memproduksi mulai dari proses desain hingga sampai ke retail di seluruh dunia dalam kurun waktu 1 bulan. Jumat 12 April 2019 diadakan acara Garage Sale Fast Fashion Product dan nonton bareng film dokumenter True Cost. Film dokumenter ini mengulas mengenai industri fast fashion dari hulu ke hilir. Acara ini diadakan di Purple Court Space, Tebet Timur 3K, nomor 7, Jakarta, yang dilaksanakan pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Acara ini diinisiasi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, Purple Code, dan hakasasi.id. Acara ini diadakan sebagai aksi solidaritas kepada 2 buruh garmen Indonesia, Warni dan Yayat, yang melakukan demo saat pembukaan toko Uniqlo di Denmark pada 5 April 2019 lantaran gaji belum dibayar. Pada April 2015 lalu, PT Jaba Garmindo bangkrut dikarenakan Uniqlo memesan produk dari pabrik Jaba Garmindo. Namun, Uniqlo menarik pemesanan garmen yang telah dibuat. Para buruh seharusnya mendapatkan upah dan pesangon sebesar 5,5 juta US dollar, tetapi terus mendapatkan penolakan dari Uniqlo. Nisrina Nadifa, selaku moderator acara dari Kontras, mengingatkan masyarakat agar sadar mengenai industri fast fashion. Tujuannya adalah buat encourage orang-orang untuk lebih peduli dan lebih penasaran serta kritis tentang dari mana sebenarnya pakaian mereka berasal. Jadi kita pengen ngebongkar apa itu industri fashion, apa itu fast fashion, apa itu slow fashion, dan kaitannya sama kehidupan sehari-hari, sama hak asasi manusia, sama konsumerisme dan lain sebagainya. Environmental Protection Agency (EPA) menyebutkan bahwa setiap tahunnya satu orang membuang 26 kg sisa pakaiannya. Konsumsi fast fashion sangat besar dan menimbulkan pola hidup konsumerisme. Padahal, pakaian-pakaian tersebut masih memiliki nilai guna. Pakaian tersebut masih layak pakai dan dapat digunakan kembali. Acara Garage Sale ini menjual pakaian industri fast fashion yang sudah tidak dipakai tetapi masih layak pakai. Uang dari penjualan ini kemudian akan diserahkan kepada buruh-buruh PT Jaba Garmindo. Menurut Kanzafina, salah satu member dari Purple Code Collective, produk fast fashion dibutuhkan banyak orang, tetapi industri fast fashion tetap harus memperhatikan kesejahteraan para buruh. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya kita tahu bahwa fast fashion juga menjadi kebutuhan banyak orang gitu kan, tapi dengan nilai produksi yang banyak yang mengharuskan buruh-buruhnya bekerja dengan berapa jam maksimal gitu untuk memproduksi barang-barangnya. Ya, jadi yang pertama itu sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana memastikan buruhnya bekerja dalam perlindungan, kedua tidak eksploitasi, terus mendapatkan upahnya yang layak. Itu sih yang menurutku yang terpenting, karena kita tahu lah berapa banyak jumlah teman-teman buruh kita yang masih diupah dari garis upah yang layak misalkan, terus dalam lingkungan situasi tempat kerja yang tidak layak juga, terus lagi belum khususnya buruh-buruh perempuan yang tidak mendapatkan hak cuti cuti kehamilan atau cuti-cuti lainnya. Jadi penting sih menurutku untuk pemilik rumah mode untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut, yang bagaimana sebenarnya ini untuk mensejahterakan baik si pemilik modal maupun si teman-teman buruhnya sendiri. Praktik industri fast fashion lekat dengan praktik sweatshop, julukan bagi pabrik-pabrik yang memeras keringat buruhnya. Fast fashion dalam memenuhi kebutuhannya perlu mengorbankan banyak hal, khususnya dari segi kelayakan pekerjanya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan distribusi pada toko-tokonya yang tersebar di seluruh dunia dalam waktu singkat. Namun, dengan biaya produksi serendah mungkin. Industri fast fashion mempekerjakan buruh dari negara dunia ketiga seperti India, China, Vietnam, dan juga Indonesia dengan upah yang rendah, keselamatan kerja yang tidak terjamin, dan melalaikan aturan jam kerja.